Aku adalah. Maka respon orang Israel adalah ambil batu, lempar dia dengan batu. Kenapa orang Israel lakukan itu? Perjanjian lama bilang siapapun yang menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Pak Sem, beda Allah, beda agama. Jadi kalau sudah beda Allah, beda agama ya berarti meskipun dia bilang dia Kristus. Tetapi kalau sudah ngomong mengenai Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, wah ini bukan sekedar perbedaan dalam konteks minor yang masih buat kita jumpa di surga, itu sudah nggak mungkin. Jadi saya kira ini ajaran sesat yang disampaikan dengan manis. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Ada statement Yesus itu bukan juru selamat gitu. Nah, kita sebagai orang Kristen awam, bukan orang Kristen yang memang spesifik kuliah teologi ya, memang mengambil STT, itu gimana menyikapi hal-hal seperti ini? Secara prinsip semua orang itu perlu mencari kebenarannya dan untuk bisa menentukan atau katakanlah menguji apakah ini benar atau tidak, itu tidak harus orang-orang yang studi teologi secara khusus. Sekarang ini nih banyaklah sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa belajar. Ya, katakanlah di gereja seperti di GRI Karawaci sekarang ada perpustakaan kan. Di perpustakaan itu ada commentary yang bisa menolong kita untuk melihat apakah Yesus itu Yahweh atau bukan. Ya, secara sederhana misalnya, ya apakah Yesus tidak pernah mengklaim dirinya setara dengan Yahweh? Beberapa kalimat yang dia gunakan misalnya dalam Injil Yohanes setidaknya 8 kali dia pakai istilah aku adalah. Di dalam bahasa Yunani berarti ego eimi. Ya, ego eimi diterjemahkan aku adalah atau akulah dia. Itu adalah kata yang diambil oleh Tuhan Yesus. Itu dari mana? Dari Yesaya kira-kira pasal 40 sampai dengan 50-an. Itu berkali-kali Allah itu mengatakan kalimat menyebut ini akulah dia. Di dalam bahasa Ibrani itu ani anihu, aku adalah dia. Nah, kalau kita mau lihat dalam konteks itu ya, kalau dalam komentari kita akan lihat misalnya begini. Di dalam 10-an pasal itu Yahweh yang memperkenalkan diri sebagai Allahnya orang Israel, itu memang nggak menyebut dirinya sebagai Yahweh secara langsung, tapi Yahweh berbicara kepada orang Israel tentang kebesarannya dia, tentang kemuliaannya dia. Setelah dia ngomong semua itu, lalu kemudian dia mengatakan gini, ani anihu, aku adalah dia atau akulah dia. Artinya memang ani anihu ini tidak bisa diterjemahkan sebagai Yahweh, tetapi Yahweh inilah yang sementara memakai kata ani anihu di dalam bahasa Ibrani. Kemudian nanti Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani dari tulisan Ibrani itu menggunakan kata ego eimi. Yesus Kristus kemudian berkali-kali bilang ego eimi, ego eimi. Nah, mungkin Pak Sam juga bisa tanya dong, tapi ego eimi bisa nggak dipakai untuk manusia? Pernah. Di dalam Yohanes pasal 9, waktu orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus lalu dipanggil untuk diselidiki kan, mereka kan bertanya-tanya, kamu dia atau bukan? Dia pernah bilang ego eimi, artinya akulah dia. Tetapi ketika Yesus menggunakannya tuh beda gitu. Ketika Yesus bilang ego eimi, biasanya disertai respon orang luar seperti masyarakat waktu itu. Begitu Yesus bilang akulah dia, mereka ambil batu lempar dia. Ini tidak dilakukan kepada orang buta. Artinya ada sesuatu yang berbeda di situ. Lalu kemudian waktu dia bilang ego eimi, misalnya itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Itu kan orang Yahudi bilang begini sama dia, umurmu ini belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu sudah berjumpa dengan Abraham? Kemudian Tuhan Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku ada. Dia pakai kata ego eimi. Orang Israel lihat dari sudut pandang eksistensi Yesus secara temporer. Yesus bilang enggak, saya ketemu Abraham dan Abraham bersuka cita ketemu saya karena dia ketemu Yahweh. Maka dia pakai kata ego eimi. Aku adalah. Maka respon orang Israel adalah ambil batu, lempar dia dengan batu. Kenapa orang Israel lakukan itu? Perjanjian lama bilang siapapun yang menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Ya kita mesti menafsirkannya secara berbeda. Nah, apakah artinya statement-statement ini nih bukan statement biasa ya? Jadi bahkan sebuah statement yang kita bisa anggap sebagai sesat, sebagai bidat, tarafnya sebesar itu. Statementnya siapa nih? Statement yang mengatakan Yesus bukan Yahweh. Bukan oh Yahweh. Ya, itu bidat dong. Jadi, kekristenan itu tidak meniadakan perbedaan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, yang satu namun juga pada saat yang sama tiga pribadi, sehingga satu dan yang plural itu ada bersama-sama.
Saya bisa bersama-sama dengan mereka yang bukan reform misalnya. Saya punya teman muslim banyak, saya punya teman yang ateis juga banyak. Ya. Kami bisa duduk sama-sama, makan sama-sama, ngobrol sama-sama. Artinya kita tidak bermasalah dengan perbedaan. Tetapi di dalam kekristenan itu, kalau ada orang mengaku diri Kristen, tetapi kemudian dia punya prinsip-prinsip atau ajaran terkait dengan Allah Tritunggal, terkait dengan Kristus berbeda, ini pasti disebut sebagai bidat. Pak Sem, beda Allah, beda agama. Ya. Jadi kalau sudah beda Allah, beda agama ya berarti meskipun dia bilang dia Kristen, itu Kristennya dia bukan berdasarkan apa yang dia katakan saya Kristen, tetapi apa yang dia yakini itu perlu kemudian kita selidiki kan. Jadi kalau Pak Sem tanya, bidat nggak bidat itu Pak. Iya. Nah, bagaimana caranya ya kami ya, mungkin kebanyakan pendengar dari Morning Coffee ini juga adalah orang-orang awam ya. Mendapatkan sense atau mendapatkan pengetahuan sedalam itu sehingga punya kepekaan bahwa oh ini bidat atau oh ini ya relatif lah, ini sesuatu yang masih diperdebatkan misalnya dari sepanjang sejarah gereja. Itu gimana? Begini, di dalam kekristenan itu ada, saya pakai istilah major issue dengan minor issue. Major issue itu ya tentang Allah Tritunggal, itu tidak bisa dikompromikan. Kita mau dalam tradisi apapun, kita mesti percaya bahwa Allah itu adalah Allah sejati, adalah Allah Tritunggal. Kristus dan dwi naturnya dia, ini tidak bisa dikompromikan. Artinya kita tidak bisa bilang ya sudahlah kita berbeda di situ. Tetapi ada yang minor issue, misalnya predestinasi gitu. Dalam kita bahkan dalam konteks kita saja dalam reform Injili ini ada yang double predestination, ada yang single predestination. Tetapi kita kan bisa sama-sama duduk, masih bisa sama-sama ngobrol, gak ada masalah dengan itu. Dengan itu kita masih bisa ketemu di sorga loh. Tinggal kita lihat kebenarannya gitu. Tetapi kalau sudah ngomong mengenai Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, wah ini bukan sekedar perbedaan dalam konteks minor yang masih buat kita jumpa di sorga, itu sudah nggak mungkin. Ini bicara predestinasi bisa jadi satu episode Morning Coffee lain. Kayaknya itu kerjaan Pak Jimmy lah. Saya nggak sebut nama tapi saya bisa sebut ajarannya. Ya dong. Corpus Delicti. Dalam Corpus Delicti itu dikatakan kira-kira sedemikian. Waktu iblis jatuh atau waktu iblis gagal, Allah tidak bisa menyatakan itu sebagai kesalahan dan Allah tidak bisa menghukum. Kecuali ada pembanding. Corpus Delicti itu berarti pembanding gitu. Pembanding yang menjalankan hukum Allah secara sempurna dan berhasil. Setelah ada yang pembanding yang berhasil, baru yang ini bisa dinyatakan salah dan kemudian bisa dihukum. Maka kemudian dalam Corpus Delicti itu kemudian diajarkan kira-kira sedemikian. Tidak ada iblis tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dihukum, maka Allah menentukan Corpus Delicti. Yang pertama itu adalah Adam. Tetapi persoalannya waktu Adam datang, Adam jatuh dalam dosa. Adam gagal menjadi pembanding. Maka Corpus Delicti yang kedua yang ditentukan oleh Allah adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kemudian berhasil. Karena Yesus Kristus ini berhasil, maka posisi sekarang satu sama. Untuk menjadi 2-1, kita sebagai orang Kristen yang mengikut Kristus ini dituntut untuk taat secara sempurna, serupa dengan Kristus, meneladani Kristus, supaya kondisi menjadi 2-1. Dan kemudian inilah kemenangan. Mari kita lihat beberapa asumsi di situ ya. Yang pertama, asumsi yang mengatakan Adam itu dicipta sebagai Corpus Delicti. Itu Adam waktu dicipta sebagai gambar Allah katanya tujuannya 2. Yang pertama adalah untuk menaklukkan alam. Di sini saya kira kita nggak ada masalah. Menaklukkan alam demi kemuliaan Allah. Kita nggak bisa ngomong panjang lebar itu, tapi kita bisa sama-sama sepakati itu. Tapi yang kedua, ini kan ada dasar biblikal yang untuk yang pertama itu. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Tetapi yang kedua, di mana Alkitab mengajarkan bahwa manusia Adam itu dicipta untuk menjadi pembanding bagi Allah untuk membuat iblis itu kalah. Saya yakin orang yang mengajar ini tidak bisa tunjukkan ayatnya. Berarti selama ini dasarnya apa? Spekulasi. Tadi yang saya bilang bahwa saya mau membangun ajaran yang unbiblical. Saya bisa mengutip Alkitab, tetapi sejumlah asumsi di belakang ayat-ayat itu yang harus kemudian kita orang Kristen perhatikan. Waktu dia mengatakan manusia dicipta untuk menaklukkan alam semesta, kita tuh akan langsung yes gitu. Tapi kita nggak lihat argumentasi berikutnya. Yang berikutnya nggak ada ayatnya. Dan itu mereka gabungkan dua hal itu sehingga kesannya dua-duanya juga baik. Karena kita lihat yang pertama manis, biasanya yang kedua langsung kita terima begitu saja. Tapi ini kan persoalannya. Tidak ada ayat yang ngomong sedemikian. Dan biasanya itu strategi iblis juga untuk menjatuhkan manusia. Lebih mengerikan yang tidak benar dicampurkan sedikit dengan kebenaran. Kalau ada orang datang ke rumah kita, begitu dia ngomong, saya saksi Yehova, kita langsung antena kita berdiri. Tapi kalau dia bawa Alkitab, dia bilang dia pendeta, kita lebih gampang untuk menerima dia ngobrol. Tapi tanpa kemudian berusaha untuk menguji. Jadi kalau sudah jelas bidat, biasanya kita berawas-awas. Tetapi yang diselipkan sedikit kebenaran di sana itu lebih berbahaya menurut saya. Ya pesawat pakai aftur. Lebih berbahaya mana?
diganti aftur dengan air atau dicampur aftur dengan air. Ya, ya. Saya kira-kira demikian lah gambaran itu ya. Hancur juga kita ketika itu diselipkan. Nah, persoalannya ini kan nggak ada ajaran yang sedemikian. Yang kedua misalnya Yesus itu datang sebagai corpus delicti yang kedua. Di mana ayat itu? Setahu saya Kristus datang karena ditetapkan oleh Allah untuk datang menebus dan menyelamatkan manusia. Tetapi tidak ada satu ayat yang mengatakan dia datang untuk jadi pembanding supaya iblis itu nampak kesalahannya. Ini nggak ada. Yang ketiga, ajaran seperti ini kan tidak peka terhadap kekudusan Tuhan. Tuhan itu kudus. Dia nggak butuh standar di luar dirinya untuk menentukan benar dan salah. Atau mari kita pakai logika sederhana. Apakah orang yang membunuh itu baru bisa ditentukan bersalah setelah kita cari orang lain, taruh pada posisi yang sama dan orang itu tidak membunuh, baru yang pertama ini dikatakan membunuh. Ini teori kacau balau. Tetapi inilah yang diajarkan di kekristenan. Dan kalau kita lihat perdebatan di sosial media, banyak orang memihak ke sana. Karena terdengar sangat positif. Positif, bukan cuma itu, terlihat sangat rasional. Apalagi retorika di dalam menyampaikannya manis. Kalau saya yang ngomong makin banyak gak percaya meskipun itu benar gitu. Tetapi karena dia sangat baik waktu berbicara. Jadi saya kira ini ajaran sesat yang disampaikan dengan manis.